Ayo lari teman-teman, jangan sampai kita terlambat. Hari ini tambak bandeng pamanku sedang panen. Pak De, panennya sabun makan apa tidak? Sik durung. Kene sik makani sik ya, makani sik. Ya, Berarti kalau jangan telat ya Pak De? Oh, durung ya. Oh iya. Kalau sing pundi mana? Ya, makani sing kene ya. Wah, untung kita belum ketinggalan. Sebelum panen, kita bantu kasih makan dulu kolam yang lain yuk. Paman selalu memberi pakan ikan bandeng 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Tuh, banyak kan ikannya? Setelah memberi makan, saatnya kita beraksi. Nah, semua warga sudah berkumpul nih. Karena panen bandeng memerlukan bantuan banyak orang Bolangers. Apalagi ditambak seluas 8 lapangan sepak bola seperti ini. Setelah air ditambak dikurangi, jaring mulai dirapatkan agar ikan terkumpul. Bolangers, aku lagi ikut panen bandeng nih. Banyak tuh lihat, loncat-loncat itu. Kira-kira berapa ya dapatnya hari ini? Ikuti aku terus yuk, ngebolang yuk. Ayo, wabut. Oh iya Bolangers, masa panen ikan bandeng setiap 6 bulan sekali. Nah, ikan sudah mulai terkumpul. Wah, banyak juga ya. Tapi tidak semuanya dipanen loh. Harus dipilih dulu sesuai dengan ukuran yang siap jual. Nah, Bolangers, kalau ikan-ikannya udah terkumpul begini, nanti dipilihi yang besar-besar dipindahkan ke sana dalam keadaan masih hidup. Makanya paman-paman ini harus bergerak cepat sebelum ikannya mati. Lagu apa tidak kandokmu? Kandong. Faiz, ada-ada aja kamu. Ikannya sampai masuk ke dalam celana. Ayo, Lang. Gini. Lang, masuk, Lang. Oke, Pak, patuh semua. Patuh semua. Mau dijadikan apa hayo kira-kira ikan ini? Makanya ikuti aku terus ya. Ngebolang yuk. Bolangers, ini nih salah satu alat transportasi tradisional yang ada di Gresik, namanya sikar. Ini memakai 2 ekor sapi agar bisa membawa barang yang lebih banyak. Jadi kalau cuma mengangkut kami berlima sih, ya masih ringan lah. Kami sengaja menumpang sikar agar cepat sampai ke tujuan. Kalau di tempat kalian masih ada alat angkut tradisional nggak? Lang, ya wis oleh Lang. Oh, nggih niki sampun. Selanang ibu-ibu itu nyiapno bumbu. Nggih. Ben kanca-kanca melu aku. Bersih bandeng. Yuk, langsung saja kita bantu. Nah, ini dia tempat pembuatan otak-otak bandeng khas Gresik milik pamanku Rashid. Setiap hari dibutuhkan 500 ekor bandeng untuk dibuat otak-otak. Sebelum dimasak, bandeng harus dibersihkan sisiknya terlebih dahulu. Lalu pisahkan bagian kulit dengan daging. Cara memisahkannya unik loh Bolangers. Cukup tusuk memakai bambu, tekan-tekan dagingnya, lalu tarik keluar. Walaupun terlihat mudah, tapi perlu keahlian khusus Bolangers. Ini dia daging bandeng yang sudah dipisahkan dengan kulitnya. Daging ini harus dicampur dengan telur dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Campur semua bahan, lalu aduk sampai kalis. Untuk membuat 500 adonan bandeng, paman memakai bantuan alat pengaduk untuk mempercepat pekerjaan. Masukkan adonan yang sudah jadi ke dalam kulit ikan.
harus pelan-pelan ya Bolangers agar kulit tidak sobek. Pembuatan bandeng milik paman ini sudah ada sejak tahun 1969 dan pertama di Gresik loh. Nah, Bolangers, ini nih otak-otak khas Gresik. Kulit bandengnya masih ada, adonannya udah jadi, tinggal kita masukin. Kebayangkan rasanya pasti enak banget. Bandeng yang sudah terisi adonan harus dijepit memakai bambu dan diikat memakai pelepah pisang. Inilah kenapa otak-otak bandeng sering disebut bandeng capit, karena posisi ikan yang terjepit di antara dua bilah bambu. Oles bandeng dengan bumbu, lalu bungkus deh dengan daun pisang. Membungkusnya tidak perlu rapi ya, lalu bakar di semua bandengnya. Daun pisang berfungsi untuk menambah aroma panggangan agar lebih nikmat. Kalau daun sudah gosong, tinggal kupas daun, lalu panggang lagi sampai matang. Oh iya Bolangers, bandeng ini bisa bertahan 2 hari. Kalau mau bertahan lama, bisa dimasukkan ke dalam mesin pembeku. Lang, ya rarek lang. Oh, oke. Wah, apa tuh Ben? Ayo, terus lagi Pak De. Nggih. Ayo, kemana tasnya? Wah, kebagian juga kita. Terima kasih ya Paman. Kami berencana memasak ikan bandeng dengan pepaya. Tapi karena sudah saatnya panen, kita bantu dulu yuk. Pohon yang berusia 7 bulan saja sudah bisa dipanen. Makanya tidak perlu menunggu pohonnya tinggi. Buah pepaya sudah matang dan siap dipetik. Ayo kawan, ambil pepayanya. Pepaya ini berkulit tebal, berbentuk lonjong. Ketika matang berwarna kuning dan rasanya manis. Pepaya California banyak ditanam petani karena memiliki harga yang lebih mahal daripada jenis yang lainnya. Cara memetiknya gampang kok. Tinggal putar saja dan beres deh. Apa to es? Jalo. Wah, ngakeh wong ae. Oh, wong awakmu ya blepotan ngono ae. Masa cemong tuh? Iya, mungkin aja. Kita bagi tugas yuk agar makanan cepat matang. Tugas Davis mengupas dan membersihkan semua bumbu-bumbunya. Walau memasak di alam, tapi bumbu yang kita pakai lumayan lengkap loh. Agar rasanya enak tenan. Pepaya ini akan kami gunakan untuk alat memasak. Jadi sebagai pengganti kukusan besi. Kalau tugasku menumbuk semua bumbu sampai halus. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk mengurangi aroma amis pada ikan bandeng. Jeruk juga dapat membuat daging empuk dan lebih cepat matang ketika dimasak. Bumbu yang sudah halus langsung ratakan ke ikan agar meresap ke semua bagian. Tinggal bungkus ikan memakai daun pisang yang sudah dibersihkan. Bungkus satu persatu saja ya agar ikan matang merata. Masukkan semua bungkusan ikan ke dalam pepaya. Lalu kunci memakai potongan bambu agar tidak tumpah ketika dipanggang. Terakhir, tinggal panggang deh. Memasak ikan dengan cara seperti ini memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tapi tenang saja, pasti jadinya enak. Buah pepaya akan gosong di bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya masih empuk. Jadi tidak membuat bandeng gosong. Nah, ini dia bandeng panggang pepaya mudanya. Dari aromanya saja sudah menggugah selera.
Sudah ada nasi dan lauk pun sudah siap. Langsung saja kita sikat. Pas banget di siang hari makan berat seperti ini. Sambil ditemani pemandangan indah Bukit Gosari, jadi menambah nafsu makan kita. Ayo, habiskan. Dagingnya empuk dan bumbunya meresap sampai ke bagian dalam daging. Hehehe. Ayo, lari terus kawan. Kita harus bergegas ya. Hari ini Paman sedang panen jeruk nipis. Jadi kita jangan sampai terlambat. Sedikit lagi kita sampai kok. Kita mulai panennya dari ujung kebun ya, agar tidak ada buah matang yang terlewatkan. Nah, ini dia tempatnya. Langsung saja kita panen yuk. Ambil buah jeruk nipis yang sudah matang saja ya. Ciri-cirinya buahnya berukuran besar dan warna agak sedikit kekuningan. Oh iya Bolangers, kebanyakan warga di sini menanam jeruk sebagai tanaman utama. Begitu juga dengan Paman. Beliau menanamnya sejak tahun 2017. Bolangers, ternyata di sini kalau mau ngambil buah jeruk yang ada di atas itu pakai ini, namanya satang atau penggala. Panjang banget ini deh, Bolangers. Nah. Kalau buah yang pendek-pendek sih tinggal petik saja. Gampang kok. Tanaman jeruk nipis mulai berbuah ketika sudah berumur 2,5 bulan Bolangers. Buah yang sudah dipetik harus dipisahkan sesuai dengan ukuran dan tingkat kematangannya. Nikmatin ini kapan dong? Bolangers, ini nih jeruk yang udah kita bedek, udah banyak banget. Tapi masih kurang, ada bahan yang lain yang belum kita cari. Nah, Bolangers, ada yang tahu ini apa? Betul, ini udang. Aku mau bikin bumbu khas Gresik, namanya petis. Petis itu ada banyak macamnya, tapi sekarang aku mau bikin petis udang. Seru kan? Ayo, siapa yang sering makan petis? Bumbu beraroma kuat ini memang ciri khas daerah Gresik Bolangers. Tapi udah ada yang tahu belum cara pembuatannya bagaimana? Bagian udang yang dibuat petis adalah bagian kepalanya saja. Ulek semua kepala udang sampai halus. Oh iya Bolangers, ada beberapa pembuat petis di desaku. Tapi hanya Bibi Sulaimiyah saja yang masih membuatnya dengan cara tradisional. Memasak petis memerlukan waktu yang lama Bolangers. Bibi sudah terbiasa memakai kayu bakar untuk memasaknya. Wah, roti kayaknya ngarani wae kayu sempiku roti. Bais pikiranmu panganan. Udang yang sudah halus harus disaring terlebih dahulu. Kita hanya ambil air perasannya saja ya. Jadi serigala yuk diangkat. Oh ya, Kiki. Masak adonan sampai air mendidih sambil diaduk-aduk agar adonan tidak pecah. Bolangers, setelah ini mendidih kita campurkan tepung, gula, dan garam ini, terus dituangkan ke situ.
Semua bumbu sudah lengkap. Ada bawang-bawangan, cabai, kunyit, garam, otak-otak, dan petis. Ada yang tahu kita mau masak apa? Ayo. Nah, Bolangers, ada yang tahu lemper? Pasti tahulah semuanya. Tapi aku mau buat lemper yang beda dari biasanya, yaitu lemper otak-otak bandeng warna-warni. Kupas dan haluskan semua bumbu dengan cara diulek. Soal ulek mengulek, kita serahkan ke bibi saja yuk. Haluskan juga otak-otak bandeng dengan cara diremas-remas. Agar lemper lebih gurih, siapkan santannya juga yuk. Jangan lupa juga pembungkus lempernya ya. Siap, daun pisang. Tumis dulu bumbu yang sudah halus sampai harum dan wangi. Lalu masukkan otak-otak yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur ke daging bandengnya. Agar lebih menarik, campur santan dengan beberapa pewarna alami. Aduk-aduk lagi sampai rata. Bolangers, lemper belum lengkap tanpa ketan. Tinggal campur deh ketan dengan pewarnanya. Isi bagian tengah bandeng yang sudah dibumbui. Lalu tutup pakai daun. Oh iya Bolangers, ketan yang dipakai yang setengah matang ya. Karena lemper masih harus dimasak lagi. Oh iya, agar tidak lengket, olesi daun memakai minyak goreng. Kukus ketan kurang lebih 30 menit sampai pulen. Nah, ini dia lemper otak-otak bandeng dan petis buatan kita. Dijamin rasanya enak. Setelah lelah ngebolang seharian, memang paling pas makan makanan berat. Jangan lupa sebelum disantap, cocol dulu pakai petis udangnya. Enak tenan. Bolangers, rasa lemper otak-otak bandeng ini enak banget. Bandengnya kerasa, ketannya enak, gak bikin seret di tenggorokan. Sambal petisnya juga rasa udangnya nonjok banget. Pedasnya juga mantep. Nah, pas. Enak. Enak ya? Enak. Dijamin gak pakai lama pasti lempernya habis. Tapi gak apa-apa. Yang penting kawan-kawanku senang dan bahagia. Enak yo. 1, 2, 3 yuk. Lah kuwi bandengnya. Tetep lagi apa? Ya aku banyak dapat banyak. Bandengnya Bu niki. Berapa lama nih? Aku mau buat lemper. Salah kok malah gitu.